Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rendiawati dari kelas 1B PGSD UPI Kampus Daerah Cibiru. Di sini saya ingin memaparkan pemahaman saya mengenai urgensi landasan pendidikan. Sebelumnya, apa sih landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyeluruhi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya, yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran, pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Nah, lalu muncul dalam benak kita, kenapa landasan pendidikan menjadi fondasi dasar? Jawabannya itu karena untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasan tidak kuat atau tidak utuh. Lalu muncul, kenapa diibaratkannya dengan fondasi dasar? Untuk membangun pendidikan yang sesuai ke arah yang dicita-citakan bangsa, tentu kita tidak ingin mencetak generasi penerus hanya dengan berpedoman pada nilai yang dihasilkan saja. Nilai hanya menunjukkan kuantitatif dari hasil pencapaian belajar, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan karena kualitas pendidikanlah yang menjadi indikator utama. Jadi perlu upaya penetapan landasan pendidikan yang kokoh supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemaparan mengenai urgensi landasan pendidikan. Urgen atau mendesak. Nah, pendidikan di Indonesia yang saat ini sangatlah memprihatinkan. Kenapa demikian? Saya mengutip dari pengamat pendidikan yaitu Budi Trikorayanto bahwa pendidikan di Indonesia itu ada masalah yang masih terbelenggu. Yang pertama, kualitas pengajar. Menurut beliau, faktor yang bisa membuat anak cerdas atau tidak adalah guru. Dan kompetensi guru di Indonesia yang sangat rendah bisa dilihat dari hasil uji kompetensi guru UKG, yaitu rata-rata nilainya itu 5. Yang kedua itu sistem pendidikan yang masih membelenggu. Di era pendidikan 4.0 seharusnya guru tidak lagi menjadi narasumber utama dalam sistem pembelajaran, melainkan sebagai pendamping, penyemangat, fasilitator. Nah, bila sistem pendidikan 4.0 ini berhasil, maka anak-anak harus diedukasi untuk menjadi lebih aktif, belajar dan mencari tahu sesuatu dari sumber-sumber lain, mau di sekolah maupun di luar sekolah. Terlebih dari itu, setiap anak mempunyai karakter yang berbeda. Mereka akan lebih cerdas bila mempelajari suatu hal yang berkenaan dengan minat dan bakatnya itu sendiri. Yang ketiga, lembaga pendidikan perlu pembenahan. Beliau juga menekankan bahwa perlunya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang mencetak guru-guru berkualitas di masa depan. Nah, landasan pendidikan merupakan suatu pedoman dasar untuk mewujudkan pendidikan di masyarakat, baik itu pendidikan formal maupun informal. Saya mau mengambil satu contoh dari mata kuliah landasan pendidikan, yaitu landasan pendidikan yuridis. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, konsep landasan yuridis pendidikan menurut pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikannya. Oleh karena itu, apabila suatu hal seorang atau sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka bisa menuntut hak itu kepada pemerintah. Atas dasar itulah pemerintah menciptakan sekolah-sekolah yang bisa melayani kebutuhan warga negaranya tanpa terkecuali. Warga negara tidak memandang dari aspek fisik dan mentalnya, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang miskin maupun yang kaya. Namun demikian, dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 dan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 1 bahwa sampai dengan pendidikan dasar, pendidikan tidak hanya merupakan hak tapi sekaligus merupakan kewajiban warga negara.
Nah, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Dan yang kedua itu pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa mengenai setiap ajaran. Nah, paham ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, sehubungan dengan itu, maka pendidikan pendahuluan bela negara diberikan kepada peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan rasional. Jadi, menurut landasan pendidikan yuridis pasal 31 ayat 1 dan 2, dapat kita simpulkan, landasan pendidikan menurut landasan yuridis bahwa setiap warga negara semua mempunyai hak dalam berpendidikan tanpa terkecuali, tidak membedakan si kaya dan si miskin yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan. Semuanya mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi landasan yuridis mengajarkan pendidikan yang adil dan sama rata, tidak membedakan setiap manusia. Indonesia membutuhkanmu.